to our flight. Yes, but I come with using motorcycle. Oh, 5 days. oh, nice. Pagi, jumpa lagi dengan saya Heri. Ya, hari ini tanggal 31 Maret tahun 2025 ya. Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat-sahabat yang merayakannya ya. Ya, saat ini saya ada di Hotel Vanessa di Labuan Bajo. Ya, hari ini saya akan ikut open trip ya ke Pulau Padar dan sekitarnya. Cuma saya dengar-dengar nggak boleh bawa drone nih, jadi ya saya sayang sekali ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Hotel Vanessa ini dekat sekali dengan pelabuhan ya. Nah, pelabuhan itu di depan ya. Itu sebelah situ Starbucks ya. Dan memang hanya berapa langkah ke sana kita udah tiba di pusat keramaian ya. Jadi ini hotel rekomen banget ya. Saya dapat di harga sekitar 300-an satu malam ya. Yuk, sekarang sambil nunggu jemputan kita mau siap-siap dulu. Nah, di kamar saya di kamar 104 ya. Tuh. Ini ruangannya seperti ini ya kamarnya. Agak berantakan biasa. Dan ini kamar mandinya. Ya, kelebihannya di sini AC-nya dingin sekali, airnya juga kenceng. Cuma kekurangannya di sini air panasnya nggak ada. Juga selimutnya kecil sekali nih ya, jadi tapi kalau dari keseluruhan menurut saya sih hotel ini oke banget karena sangat dekat dengan pusat keramaian. Yuk, sekarang saya mau siap-siap, kita nunggu jemputan sebentar lagi. Ya, hari ini mau ikut open trip ya ke Pulau Padar tuh, dengan nih sahabat-sahabat saya nih. Ya, dijemput nih hari ini nih. Iya, siap dulu mau turun. Nah, hari ini saya ada di pelabuhan siap untuk berangkat ya, open trip. Nah, ini suasana di pelabuhan ya. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di hari ke-6 petualangan saya sudah tiba di Labuan Bajo ya. Dan hari ini saya akan ikut open trip ke Pulau Padar dan sekitarnya. Di sini saya bertemu lagi dengan dua sahabat saya, Ana dan Yoga ya. Nah, paket trip yang saya ambil ini adalah one day trip. Jadi kita tidak akan menginap di pinisi atau di kapal. Kita hanya akan explore di sana, di Pulau Padar, Pulau Komodo,
Dan nanti sore hari kita akan balik kembali ke Labuan Bajo ya. Paket one day trip ini saya dapatkan dengan harga 1.350.000 plus gratis makan siang. Yuk kita ikuti perjalanan saya pada hari ini. Ya, kita sedang siap-siap nih menunggu pemberangkatan ya. Suasana di pelabuhan Labuan Bajo ini pada hari ini tidak terlalu ramai ya. Mungkin karena hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri sehingga pengunjungnya juga hari ini tidak terlalu banyak. Ya, ada beberapa perusahaan yang mengadakan acara open trip seperti ini, ada yang one day trip. Juga ada pula yang menginap selama 2 hari ya, 3 hari 2 malam tepatnya. Nah, tapi grup saya hari ini kebanyakan satu kapal nih, kita akan ikut one day trip saja. Nah, letak pelabuhan saat ini saya berada pun berbeda dengan pelabuhan yang saat kemarin saya tiba menggunakan KMP Cakalang yang sedang bersandar. Ya, jadi pelabuhan yang ada saat ini adalah pelabuhan khusus untuk acara open trip ke Pulau Padar dan sekitarnya. Jadi memang pelabuhannya masih satu lokasi tapi bangunannya berbeda. Kita siap mau berangkat nih. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang kapal dan turis tujuan Pulau Komodo dipersilakan menuju dermaga melalui pintu keberangkatan. Ya, ini bot kita nih yang pakai 3 mesin ya. Ini keren nih botnya. Aduh, mantap. My friend on the boat, we would like to say welcome. So you welcome to Indonesia, welcome to Flores Island. So Portuguese name the island Cabo das Flores. I call it Cape of Flower. My name is Alex. Nice to meet me. Nice to meet you. Hai Alex. So I will be your tour leader today. So I'm not alone on the boat with my friend Letta, the engineer, and also Yanko. So all of us, we will be your friend and assistant. We will help you as can as we do. I'd like to inform you about safety equipment that we have on the boat. So behind you on the right side we have a life jacket, okay, and then we have a life raft upstairs. Ya, sebelum speedboat kita mulai berlayar menuju Pulau Padar dan Komodo, ya, kita dipandu oleh tour guide kita yang bernama Alex. Ya, orangnya asik sekali dan kocak ya. Cara membawakannya juga sangat menyenangkan dan ramah luar biasa ya. Ya, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Saya lihat juga teman-teman yang satu rombongan dengan saya ini orangnya kelihatannya asik-asik semua ya. Walaupun kami terdiri dari berbagai negara ya dan juga berbagai suku, ya kelihatannya hari ini akan menjadi menyenangkan. Yuk, sekarang kita mulai perjalanannya, kita mulai petualangannya pada hari ini.
Ya, saat ini rombongan kecil kami sudah mendekati ke destinasi yang pertama, yaitu ke Pulau Padar ya. Pulau Padar ini adalah pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pulau ini relatif lebih dekat ke Pulau Rinca daripada Pulau Komodo yang dipisahkan oleh Selat Lintah. Di dekat Pulau Padar ini terdapat 3-4 pulau kecil yang mengelilingi ya berada di sekitar Pulau Padar. Nah, Pulau Padar juga diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO karena berada di dalam wilayah Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Gili Motang. Pulau Padar juga tidak dihuni oleh komodo lantaran rantai makanan yang terputus. Jenis reptil di Pulau Padar diantaranya yang ada ya, ular cincin emas, biawak, toke, dan ular hijau. Nah, laut di sekitar pulau ini memiliki beberapa lokasi yang populer untuk scuba diving dan snorkeling. Ini first stop saya di Pulau Padar ya. Nah, ini botnya yang tadi kita pakai. Ya. Cuaca hari ini sangat bagus ya, matahari bersinar sangat terik dan panasnya benar-benar panas pol nih. Nah, sekarang saya dan wisatawan yang lain akan naik ke atas ya, ke puncak Pulau Padar. Tapi saya jujur nih, saya nggak yakin bisa sampai ke puncak. Karena apa? Karena lutut saya masih terasa sakit ya. Dan juga memang saya nggak bawa persediaan air minum yang cukup. Terus kemudian sekarang waktunya sudah, kalau menurut saya sih sudah sangat siang nih, sekitar pukul 10 ya. Dan ini panasnya tuh luar biasa nih. Yuk kita coba aja, kita coba mendaki ke atas. Ya semoga bisa sampai tujuan, yaitu ke puncaknya. Udah dari atas. Sudah. Aduh, mateng nih. Gila. Lumayan nanjaknya. Kita paginya telat tadi jam 8. Oh, sama kami juga ada nunggu 2 orang tadi telat. Oh iya. Ini nggak tahu nih lutut saya kuat nggak nih mau coba ke atas. Pelan-pelan. Iya, ayo Pak, saya duluan ya. Ayo, mari. Ketemu ini nih. Oh bagus ini, mantap. Siap. Selamat mendaki. Aduh. Semangat. Dikit-dikit pasti nyampe juga ke atas.
full kerja keras nih. Aduh. Ya ini di pos 3. Aduh, capeknya luar biasa nih. Ya, kita naik lagi dikit. Ini tempat yang lebih tinggi lagi, tapi belum sampai puncak nih. Ngaso dulu bentar. Panasnya luar biasa nih. Semangat. Aduh. Semangat Heri. Saya lihat banyak wisatawan yang sudah mulai turun ke bawah ya. Jadi memang idealnya untuk naik ke puncak Padar ini sekitar jam 8 pagi ya. Itu cuacanya masih cukup sejuk dan masih enak. Kalau saya ini udah terlalu siang nih, udah hampir jam 11 hari ini. Ya, memang mendaki di tempat ini bagi saya sih sangat penuh perjuangan ya. Nah, apalagi saat ini air minum saya juga sudah habis nih. Sedangkan perjalanan masih harus naik ke atas ya. Ya, saya akan coba semampunya agar bisa sampai ke atas. Ya, sedikit lagi. Iya. Ini makin ke atas makin bagus pemandangannya. Ibarat makan ikan paus segigit-segigit, lama-lama habis juga. Tapi saya gak nyangka juga nih separah ini nih fisik saya. Semakin mendekati puncak, jalannya pun semakin terjal. Ya, tangga di sini pun semakin tidak beraturan. Wah, saya betul-betul nih capeknya luar biasa ya. Waduh, fisiknya benar-benar tidak menunjang ya. Tapi terbayar sudah dengan pemandangan yang begitu luar biasa indah di sini. Ya, kayaknya sampai sini aja nih. Asli deh, habis tenaganya. Ya, akhirnya dengan berat hati saya tidak melanjutkan perjalanan sampai ke puncak ya. Padahal jarak dari sini sampai ke puncak paling hanya 30 meter lagi. Fisik saya betul-betul ngedrop dan memang ya nggak ada air minum juga ya, sehingga saya memutuskan daripada nanti pingsan ya udah mendingan kita istirahat dulu di sini dan nanti kita turun lagi deh ke bawah ya.
Ya, setelah cukup beristirahat, saya perlahan-lahan mulai turun lagi ke bawah untuk menuju ke dermaga. Waduh, ini saya merasa betul-betul ya mungkin dehidrasi ya. Tadi pandangan mata pun sudah lumayan berkunang-kunang ya. Wah, kalau dipaksakan bener-bener nih bisa pingsan. Kan gak lucu ya kalau si Harry sampai pingsan. Apa kata dunia nih? Lutut dan panas. Ya, akhirnya saya tiba kembali di dermaga Pulau Padar ya. Saya bersyukur nih bisa balik lagi ke sini. Waduh, satu pengalaman yang luar biasa ya, dan satu pelajaran yang saya pelajari di sini. Kalau kita ingin main ke alam seperti ini ya, perut tuh harus diisi pagi hari, harus kenyang dulu. Yang kedua, bawa persediaan air minum yang cukup. Dan yang ketiga, tidur yang cukup pula. Satu hal yang disayangkan di Pulau Padar ini, sama sekali tidak ada yang menjual air minum ya, atau bahkan minuman yang lain. Saya kurang tahu nih, apakah karena hari ini Hari Raya Idul Fitri sehingga semua libur, atau memang biasanya juga seperti ini ya. Ya, jadi dengan menahan haus, saya tunggu aja speedboat saya menjemput lagi ke sini sambil menikmati pemandangan yang ada. Ya, semua ini terobati dengan melihat pemandangan yang indah. Ya, teman-teman rombongan juga udah pada nyampe sini. Kapal juga udah ada nih. Ya, ini trip yang pertama ya pada hari ini ke Pulau Padar. Kita mau lanjut lagi ke trip selanjutnya ya. Next stop mana ya? Wah, ini pelayanannya luar biasa ya. Gitu tiba di kapal diberikan ini air minum yang baru ini yang sangat dingin. Aduh, luar biasa. Ya, sekarang kita akan ke Pink Beach ya, destinasi kedua kita pada hari ini. Ya, akhirnya saya tiba juga ke speedboat ya dengan selamat nih. Waduh, ini luar biasa nih tour guide kita ya, Om Alek. Langsung begitu tiba semua diberikan aqua yang dingin sekali ya. Dan itu betul-betul menjadikan darah baru dan semangat yang baru. Nah, sekarang kita akan melanjutkan destinasi kita yang kedua, yaitu kita akan menuju ke Pink Beach. Letaknya masih di sekitaran Pulau Padar ini juga. Yuk, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita pada hari ini. Ya, kita sudah tiba di ini Pink Beach ya. Di sini peraturannya tidak boleh snorkeling ya, karena banyak perlintasan boat di sini. Nanti ada tempatnya untuk snorkeling. Jadi di sini kita hanya ya beristirahat aja. Pink Beach ini masih bagian dari Pulau Padar ya. Nah, di sini kita tidak boleh menerbangkan drone ya. Seperti di Pulau Padar juga sama. Kita tidak boleh menerbangkan drone. Kalau ketahuan menerbangkan drone, dendanya tuh tinggi. Dan kalau Anda ingin menerbangkan drone di sini, Anda harus bayar sebesar 2 juta rupiah. Wah, kalau menurut saya sih terlalu mahal ya. Di satu sisi saya sebagai mungkin influencer ya, atau konten kreator juga, ingin mempopulerkan destinasi wisata di sini. Ya, tapi di sisi lain kayaknya terlalu mahal ya kalau harga segitu. Ya mungkin kedepannya nanti semoga ada kebijakan yang baru ya, sehingga tidak terlalu mahal. Nah, saat ini saya ada di Pink Beach ya. Ini pantainya berwarna pink nih. Tuh.
Pantai Pink ini luar biasa ya. Jalan-jalan di sini tuh airnya juga sangat jernih ya. Jernih sekali ini. Wisatawan juga banyak sih. Ya, seru banget ya di Pink Beach. Suasananya fun banget. Nah, banyak yang bertanya kenapa Pink Beach ini pantainya berwarna pink ya. Nah, pantai pink berwarna pink itu karena adanya serpihan karang merah yang bercampur dengan pasir putih. Nah, serpihan karang merah ini berasal dari organisme mikroskopis yang bernama foraminifera yang menghasilkan pigmen merah. Nah, ketika foraminifera ini mati, cangkang mereka yang berwarna merah akan bercampur dengan pasir putih dan menjadikannya berwarna pink yang khas. Nah, itulah kenapa Pink Beach itu bisa berwarna pink ya. Ya, hanya sekilas info aja. Yang depan saya itu seperti manusia yang sedang tengadah ke atas ya. Mulutnya sedang menganga. Itu keren banget. Suasana di Pink Beach ini betul-betul sangat mengasihkan ya. Bikin betah nih di sini. Ya, serasa kita back to the nature ya. Di sini tidak ada kebisingan ya, tidak ada suara hiruk-pikuk kendaraan. Yang ada mungkin hanya kapal speedboat aja. Ya, tapi it's time to go. Kita harus pergi lagi ke destinasi selanjutnya. Ya, kita mau jalan lagi ya, Pak. Ya, ya, kita ke destinasi selanjutnya. Komodo. Ke Komodo Island. Ya, betul. Ya, sekarang waktunya kita jalan lagi. Ya, menuju ke Pulau Komodo. Kita dapat makan siang. Ya. Mantap ya, kita makan dulu. Ya, destinasi ketiga hari ini ke Pulau Komodo ya. Dulu saya ke Pulau Rinca ya, coba kali ini ya Tuhan nih bisa ke Pulau Komodonya. Ini di dermaganya sih. Nah, Anda bisa lihat ya, indah sekali nih. Where are you from, sir? Los Angeles. Los Angeles. Oh, America, Yeah. USA, Yeah. And you? Indonesia. Oh, you're from Indonesia. Yeah. So not far from you. I am from Bandung City, near Jakarta. Oh, nice. Yeah. Nice. So maybe a 2-hour flight. Yes, Yeah. but I come with using motorcycle. Oh. 5 days. Oh, nice. Nice. I'm trip alone. Yeah. I want to do that trip with motorcycle, but in Vietnam. Oh, Vietnam. Because Vietnam is a long country, right? So you Yeah. can start from one side. Yeah, I see. May I know your name, sir? Babak. 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 Almost in Indonesian means episode. Episode. Oh, Yeah, I Babak. see. Babak. Yeah, my name is Harry. Hey. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Here in Indonesia, the duck, bebek, so I said babak, bebek. Babak. Bebek. Inilah asiknya kalau kita ikut open trip ya. Saya bisa mengenal dengan orang-orang yang baru, baik dari
dalam negeri dan juga orang yang dari luar negeri ya. Seperti tadi ada Mr. Babak dari Amerika, juga ada yang dari Mongol, ada yang dari Jepang ya. Hari ini kita berwisata bersama-sama dan ternyata orang-orangnya sungguh mengasihkan loh. Sangat friendly semua. Di Pulau Komodo ini rombongan kami akan hiking untuk mencari ya komodo yang ada di pulau ini. Kalau beruntung kita akan bisa bertemu dengan komodonya. Now you are one small bay, we go Lolian to the map on the top. Trekking path. Yeah, Lolian. So to know, Lolian it was taken from local language. Lo it mean bay, and then it mean hole or dragon nest. Ya, di Pulau Komodo ini kita akan trekking dan akan dipandu oleh 2 orang ranger ya, atau pemandu. Nah, di sini ada beberapa jarak ya, yaitu jarak short, medium, sama long. Hari ini rombongan kami akan menempuh jarak yang medium ya, karena tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ya, semoga di jarak yang medium ini kita bisa bertemu dengan komodonya ya. Karena komodonya ini kalau tidak beruntung bahkan kadang-kadang tidak bisa bertemu sama sekali. It's time to go, going to medium track. Miss Piggy. Pig. Pig. Ya, rombongan kecil kami mulai hiking nih, ya memasuki hutan di Pulau Komodo. Ya tadinya saya berpikir waduh ini pasti nanjak lagi nih setelah tadi hampir KO ya di ini di Pulau Padar. Semoga kali ini treknya aman-aman saja, nggak ada nanjaknya nih. Di sini komodonya selalu terlihat Pak. Ya, saudara. Oh gitu ya. Kita ambil medium trek, kurang lebih 1 jam perjalanan. Ya akhirnya pakai sendal juga nih. Kemarin ngapain beli sepatu ya? Ya kita masuk hutan. Moga-moga tidak menanjak ya. Udah habis tadi di Pulau Padar, terkuras. Moga-moga jadi kurus sih. Hiking di hutan Komodo ini ternyata sangat menyenangkan ya. Di sini sama sekali cuacanya tidak panas ya, banyak pohon-pohonan ya, teduh. Juga tidak ada nanjak-nanjaknya sama sekali. Jadi semua ya kita satu rombongan merasa sangat enjoy ya saat berjalan di sini. Berbeda dengan saat 6 tahun yang lalu waktu saya hiking di Pulau Rinca ya. Itu semua yang hiking menggunakan sepatu, nggak seperti kali ini pada pakai sendal jepit nih kebanyakan. Kata rangernya di sini binatang buasnya nggak sebanyak di Rinca ya. Waktu di Pulau Rinca saya agak-agak ngeri ya, takut ular. Banyak habitat binatang apa? Rusa, sapi, Burung ya. Ular banyak ya Pak? ular, ada sih. Oh, aman nggak ada ular. Nah akhirnya kami tiba di satu tanah lapang ya, dan saya lihat juga ada rombongan yang di depan sudah tiba duluan. Nah di sini ternyata banyak komodo yang sedang berkumpul ya. Saya lihat ada beberapa ekor di sini, mungkin ada 3 atau 4 ekor nih di sini. My group, maybe a little here, please. My group, can group. Yeah, stop here. Can group. One, two, three. Get lower your hand, bro. Get lower. No, just your hand. Okay, bro. Ya, di sini ada satu komodo yang cukup besar yang sedang berbaring ya. Dan di sini wisatawan satu persatu difoto di belakang komodonya. Nah, Anda bisa lihat ya nih komodonya. Cukup besar loh komodonya. Nah, ini satu lagi. Get lower your hand. Ada 2 ya.
I got it. Ya, ini kita semua sedang ambil foto dengan komodo ya. Karena komodo adalah hewan yang buas, jadi jangan terlalu dekat. Not too close, not too close. Here. Ya, salah satu komodo yang ada di sini rupanya merasa terganggu dengan kehadiran banyak manusia. Dan dia pun sekarang pada posisi waspada ya, siap tempur. Ini adalah momen yang jarang nih. Wah, seru nih perjalanannya. Komodo Island. Let me have if I could do my pull on that Smile. Thank you. Have you been to Java? Yeah, Where did you I go? stay in Java. Yeah, Oh yeah. I stay in Bandung City. Oh, Bandung. I want to go to Bandung. Oh yeah. I live in Yogyakarta at the moment. Oh, I And see. so it's really cool there, but I want to go to Jakarta and Bandung. Definitely. Ya. It's cool place. Sekarang kita udah di pantainya ya. Ini keren banget. Ada komodo lagi. Ya, kita sudah tiba di pantai again. Ya, banyak komodo di sini. Ini beachnya keren loh. Keren banget. Ya, akhirnya kita tiba kembali ke pos utama ya. Ini udah balik lagi ya? Oh ya. Ya aduh, akhirnya kirain bakal naik gunung nih. Ya, sekarang kita mau meninggalkan Pulau Komodo dan ke next destination ya, destinasi selanjutnya. Ya, setelah hampir 2 jam kita explore di Pulau Komodo, sekarang rombongan kami akan kembali lagi ke speedboat ya untuk mengeksplor destinasi yang selanjutnya. Ya, destinasi selanjutnya dengar-dengar sih tempat untuk snorkeling ya. Saya kurang hafal tempatnya di mana, juga tempatnya apa namanya. Yuk kita ikuti aja ke destinasi selanjutnya. Banget. Ini tempat betul-betul asik ya. Keren banget nih. Asli beneran di sini pemandangannya indah sekali ya. Kayaknya Tuhan menciptakan ini sambil tersenyum, bahkan sambil tertawa kali ya. Makanya indah begini. Halo. Ini kapal kita nih. Ya, sudah mendarat.
see that from far away and then it looks clearly. That's Oh. Ya, saat ini kita ada di Taka Makassar ya. Ini spot untuk diving, snorkeling, beda-beda tipis. Iya, itu ada Pulau Timbul ya. Destinasi keempat pada hari ini kita menuju ke satu daerah yang bernama Taka Makassar. Ya, daerah ini seperti pulau yang timbul ya. Di sini terendam air tapi dangkal sekali. Ini spot yang indah untuk snorkeling di sini. Semua pada berenang nih kecuali saya ya. Karena hari ini saya memang tidak mau pakai renang juga dan celana pun semua dadakan belinya. Jadi saya gak ada baju ganti nih. Saya nggak berenang lah ya, karena nggak bawa baju ganti juga ya, jadi udah enjoy aja, nikmati pemandangan dari kapal aja. Ya, setelah dari Taka Makassar sekarang kita berpindah ke destinasi selanjutnya. Ini tetap destinasi untuk snorkeling ya, tapi saya tidak ikut cemplung. Nah, sekarang speedboat kita ini menuju ke destinasi yang kelima ya. Ya, kebalikan dari tadi, di destinasi yang ini lautnya lebih dalam dan jauh lebih jernih dibandingkan yang tadi ya. Ini pun sama menjadi tempat snorkeling yang baik, yang bagus untuk wisatawan di sini dan tentunya aman. Menurut pemandu kami, Om Alek ya. Nah, di sini tuh banyak ikan pari atau stingray ya. Jadi kalau Anda snorkeling di sini, kalau Anda beruntung, Anda bisa melihat ikan pari atau stingray tersebut. Ya, karena arus laut yang cukup kuat ya. Jadi sahabat-sahabat kami yang sedang berenang ini agak terbawa oleh arus, sehingga speedboat kami posisinya dipindahkan ya, tentunya ke arah yang lebih dekat dengan mereka, supaya nanti pada saat mereka sudah puas bermain air atau berenang di sini, tinggal naik ke atas speedboatnya. Ya, sekarang kita ada di Mantap Point ya. Di sini suka terlihat ikan pari yang besar ya, tapi yang saya lihat kok banyaknya ikan duyung ya. Ini spot untuk snorkeling sini bagus katanya. Airnya pun tidak terlalu dalam tapi dingin sekali. Ya, sekarang kita menuju spot selanjutnya, mungkin yang terakhir ya, ke daerah mana saya kurang hafal nih. Tapi katanya tempat snorkeling juga di sini. Yuk kita jalan sekarang. Nah, sekarang kita sudah tiba di destinasi yang keenam atau yang terakhir, yaitu di Mawan Island. Keistimewaan perairan di sini selain airnya tenang, juga sangat jernih ya. Dan di sini juga katanya habitat penyu atau turtle ya. Jadi kalau Anda beruntung saat Anda snorkeling di sini, Anda bisa melihat penyu di kedalaman laut. Ya, di sini juga airnya tidak terlalu dalam, dan yang terpenting airnya sangat jernih dan tenang. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall
as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Mrs. Susan and Mr. Babak. Nice meeting everyone. Yeah, thank you. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Ya, walau kita hari ini kebersamaan itu udah seperti keluarga ya semua. Sekarang kita mau jalan ya. Ini full speed. Powerful sekali nih. Ya, akhirnya kita kembali ke Labuan Bajo. Ya, sekarang kita mau pulang balik ke hotel. Ya, ada pertemuan juga ada perpisahan ya. Setelah kita berpetualang bersama-sama ya dengan teman-teman ya yang baru kenal sih hari ini, dan juga dengan Ana dan Yoga ya sahabat saya. Akhirnya kita pun tiba kembali di Labuan Bajo dan kita semua berpisah setelah berpamitan. Ya, hari ini hari yang luar biasa ya dan betul-betul membahagiakan. Saya mendapatkan sahabat-sahabat yang baru dan semoga suatu saat ya kita bisa bertemu lagi dan tentu saja di suasana yang berbeda dan lebih baik. Ya, misi Pak. Karena suasana masih sore dan saya pun sudah cukup beristirahat dan mandi, saya pun bersama si bocah jalan-jalan ingin menikmati suasana sore hari di Labuan Bajo. Ya, cuaca cerah begini kayaknya paling asik ya kalau kita bisa melihat sunset yang indah. Nah, tujuan saya sekarang adalah ke Bukit Amelia, yaitu bukit yang tertinggi di Labuan Bajo. Dari atas bukit ini kita bisa melihat pemandangan matahari terbenam dan juga suasana di Labuan Bajo yang paling jelas. Yuk sekarang kita gaskeun, kita nikmati suasana sore di Labuan Bajo.
ini saya ada di Bukit Amelia ya. Nah, ini Bukit Amelia yang tinggi. Kalau ini Bukit Sylvia. Ya. Udah cukup sore, saya mau ke sini aja lah yang pendek. Nah, di sini ada dua bukit ya, yaitu Bukit Amelia yang tinggi dan Bukit Sylvia yang tidak terlalu tinggi. Ya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Ya, kalau saya ke Bukit Amelia, saya akan mendaki gunung lagi. Ya, di satu sisi tadi udah kenyang lah, hari ini saya mendaki gunung dan hiking. Nah, di sisi lain ini juga udah sore ya. Jadi saya putuskan ke bukit yang tidak terlalu tinggi, yaitu ke Bukit Sylvia. Ya, nama ini katanya diambil dari nama pemiliknya ya. Jadi pemilik lahan yang agak pendek ini namanya Ibu Sylvia, dan yang tinggi itu namanya pemiliknya Amelia. Unik juga ya, bisa seperti ini. Mulai gelap nih. Sekarang udah pukul 6 sore ya. Aku cari makan dulu. Apa cuci motor dulu ya? Kayak cari makan aja lah. Motornya udah palang kotor. Wah, ini nih keluarga Cemara nih. Udah naik, Pak. Ke ini aja dah, yang ini Sylvia nih. Ini Amelia. Ya. Nih ketemu nih sama rekan saya nih, saudara nih. Ya. Ini tinggi banget ya. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih ya, sore hari. Dan sekarang tujuan saya sebelum makan malam, saya akan coba cari tempat cuci motor dulu. Lalu saya akan ambil dulu laundry ya. Hari ini baju saya pada di laundry semua nih. Dan nanti kita akan cari makan malam di, kalau saya bilang sih, kampung seafood ya. Nah, hari ini saya sudah janji dengan dua sahabat saya ya, saudari Ana dan Yoga, mau makan sama-sama nih, mau cari seafood nanti malam. Jadi sekarang saya mau balik dulu ya, ngurus motor dulu, dan juga tentu saja ambil laundry dulu supaya besok kita siap untuk gas lagi jelajah Pulau Flores. Yuk kita gaskan dulu sekarang, sambil kita tur sama-sama melihat situasi di pusat kota Labuan Bajo. Lumayan sulit ya mencari tempat cuci motor yang masih buka. Akhirnya setelah mencari beberapa tempat, ini ada satu yang masih buka ya. Ini di daerah Labuan Bajo, arah menuju keluar kota ya, menuju ke arah Ruteng. Ini di sini ada yang buka, jadi saya coba cuci di sini. Udah mandi segar. Nah, sekarang kita antri bensin dulu. Setelah itu
cari makan. Sudah menjadi kebiasaan saya kalau saya tiba di satu kota atau malam hari ya seperti ini, saya pasti isi dulu bahan bakar supaya besok pagi-pagi pada saat saya riding udah nggak usah pusing lagi isi bahan bakar. Karena apa? Karena biasanya kalau besok pagi itu seringnya ramai ya, orang yang mau kerja ya semua isi bensin pada antri. Jadi saya isinya pada malam hari seperti ini. Nah, setelah isi bahan bakar dan juga cuci motor ya, sekarang saya langsung ke tempat saya menginap, yaitu di Vanessa Hotel. Tadi saya kontak ke laundry-nya, katanya sudah ada di hotel ya, diantar ya. Jadi ya udah, saya tinggal beres-beres saja. Saya ambil dulu, mau lihat kondisinya oke. Baru setelah beres nanti saya akan makan malam di Kampung Seafood ya. Sudah janji dengan Yoga dan anak ya. Kita janjian nanti ketemu di sana dan kita mau makan sama-sama. Karena besok saya sudah langsung jelajah lagi ke arah timur. Saudara Yoga dan anak mereka masih stay di Labuan Bajo ya, mungkin 1-2 hari. Dan kemudian mereka akan balik kembali ke Pulau Bali ya. Sedangkan saya masih ya mungkin lebih dari 1 minggu kali ya. Saya mau jelajah Flores dulu. Nah, sekarang saya menuju ke pasar ikan Kampung Seafood ya untuk makan malam. Saya sudah janji dengan anak dan Yoga ya mau ketemu di sini. Sebetulnya dari sini dari hotel menuju ke sini tuh dekat sekali ya, bisa jalan kaki. Cuma saya sengaja bawa motor supaya gampang ditemukan oleh sahabat saya ya. Nah, jadi inilah situasi dan suasananya di daerah pasar malam, atau saya biasa menyebutnya Kampung Seafood. Ya, saat ini saya ada di Kampung Seafood ya. Saya mencari seafood di sini, mau makan nih, makan enak. Yuk kita lihat-lihat dulu situasinya. Ya, di Kampung Seafood ini ikannya menarik ya. Ada kepitiknya. Mantap. Ya, nanti saya tunggu teman dulu. Saya lagi sedang menunggu. Melihat ikan dan seafood yang dijajakan di sini memang menggiurkan ya. Apalagi saya kalau melihat kakap merahnya, waduh, benar-benar merah, itu merah luar biasa ya di sini. Dan memang betah nih kalau malam-malam jalan-jalan di sini ya. Bikin selera makan saya naik. Aku nggak tahu jenis-jenis ikan lagi Tan. Ini kerapu, ini kue, ini kakap, ini kakak tua. Ini berapa ini? Yang ini saya timbang dulu. Ini kakap merah nih, enak. Ya, akhirnya dua sahabat saya ini sudah tiba di sini ya. Dan saya pun bersama-sama memilih ikan untuk makan malam kita. Ya, kita pilih beberapa ikan saja dan juga beberapa seafood di sini. Ini gila nih lobsternya. Ini lobster berapa kilo nih, gede gini. Ini lobster berapa? Yang mana yang besar ini? Makan kolesterol tuh langsung. Iya, pasti kenceng langsung nih. Yuk cari dulu yuk. Ya, akhirnya di sini sahabat kami yang lain pun pada menyusul ya. Di antaranya seperti Pak Ahmad Rusmin ya, yang
tinggal di Labuan Bajo dan banyak membantu kita di sini. Juga Bapak Muhammad Kris yang tadi saya sore bertemu di Bukit Amelia. Ya, ini indahnya persahabatan ya. Kita semua dikumpulkan dalam satu situasi. Sungguh indah, luar biasa dan berkesan pada hari ini. Ya, akhirnya itulah keseruan pada hari ini ya. Hari ke berapa ya? Ke-6 kalau salah hari ini. Perjalanan saya explore Flores dan juga Indonesia Timur. Sekarang saya mau istirahat dan besok kita mau jalan ke daerah timur ya, mungkin ke Ruteng atau ke Bajawa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Saya juga mau istirahat. Salam beautiful Indonesia.